Halo ibu-ibu, apa kabar? Kita ketemu lagi ya di dalam persekutuan Komisi Wanita. Masih semangat belajar firman Tuhan? Masih semangat untuk semakin serupa dengan Kristus? Saya yakin ibu-ibu masih tetap semangat ya untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama pada kali ini membahas tentang berhala-berhala di dalam kehidupan orang percaya. Loh, kok bisa? Bisa, ibu-ibu sekalian ya. Kita akan belajar bersama-sama tema ini, tema yang sangat baik, sangat penting bagi kita semua. Nah, ibu-ibu sekalian, saya belajar tema ini dan sangat diberkati melalui sebuah buku dari Timothy Keller yang berjudul Counterfeit Gods atau berhala-berhala palsu ya, atau Tuhan-Tuhan yang palsu. Nah, kita akan bersama-sama belajar, dan saya sekali lagi terinspirasi dari buku ini, dan kiranya apa yang kita pelajari pada kali ini sungguh-sungguh boleh menolong kita untuk memberikan hidup kita, mempersembahkan hidup kita sungguh-sungguh sebagai persembahan yang terharum, yang terindah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekali lagi prinsipnya adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin menjadi satu-satunya Tuhan yang disembah oleh kita, di mana tidak ada lagi berhala-berhala yang kemudian menghalangi kita di dalam kita menunjukkan hati kita ya, mempersembahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih kami kembali boleh bertemu dan kami kembali boleh belajar firman Tuhan. Biarlah pada saat ini kami boleh sungguh-sungguh kembali diberikan ketenangan hati dan pikiran, sehingga kami boleh belajar apa kata firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, jika ada hal-hal yang sungguh Roh Kudus bisa koreksi di dalam hati kami mohon sungguh-sungguh Tuhan, Roh Kudus boleh mengoreksi dan menolong kami untuk kami boleh memiliki motivasi dan juga hati yang sungguh-sungguh hanya tertuju kepada Tuhan, bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan yang satu-satunya yang patut kami sembah, kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ibu-ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Roma pasalnya yang pertama, ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Roma 1 ayat 19 sampai 25, demikian firman Tuhan. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, ini adalah pesan Paulus kepada jemaat di Roma, di tengah-tengah kondisi jemaat yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih banyak atau terpengaruh dengan penyembahan terhadap berhala-berhala. Nah, di sini pesan yang sangat indah dari Paulus ya, dia mengingatkan
betapa Tuhan membenci akan berhala-berhala, yaitu berarti kita menduakan Tuhan. Nah, di sini juga ada pesan yang sangat penting yang kita akan bahas bersama-sama. Kalau mungkin kita bisa berkata, "Lu Bu, saya tidak punya patung-patung di rumah, saya tidak punya sesembahan di rumah," gitu ya. Wah, ini bahan yang tidak kontekstual buat saya. Wow, enggak ya. Nah, yang ini yang nanti kita akan bersama-sama lihat dan pelajari, dan kita perlu koreksi. Karena berhala itu belum tentu dalam wujud patung, dalam bentuk jimat-jimat, dewa-dewa dan lain sebagainya, tetapi dalam bentuk-bentuk yang kadang kita tidak sadari. Nah, ibu-ibu sekalian, kata berhala atau dalam bahasa Inggrisnya idol seringkali kita ingat ya sebagai patung-patung ya yang merupakan sesembahan orang-orang pada zaman primitif, orang-orang yang zaman dahulu ya. Kita sering membaca juga di dalam Perjanjian Lama betapa sering juga orang-orang Yahudi jatuh di dalam dosa menyembah berhala, menyembah patung-patung begitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kita selalu mengingat berhala atau idol itu seperti itu ya. Jadi patung yang dibuat oleh manusia dalam rupa segala macam, rupa binatang, rupa makhluk-makhluk yang unik-unik begitu ya. Nah, itu adalah berhala begitu. Itu adalah patung yang disembah sebagai berhala yang dianggap mereka itu adalah dewa-dewa ya. Nah, saudara, kita selalu mengidentifikasikan berhala seperti itu ya. Sekali lagi kita akan melihat di sini bahwa ternyata berhala tidak sesempit itu. Namun sebelumnya saya mengajak kita perhatikan ini. Nah, di dalam Alkitab ya, ibu-ibu sekalian, ada penekanan-penekanan yang sangat penting bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sungguh tidak mau diduakan. Wah, itu ya. Bahkan ada metafora-metafora, di sini ada 3 metafora yang memperjelas hal tersebut ya. Misalnya yang pertama adalah metafora marital metafora atau sebuah metafora tentang sebuah pernikahan ya, relasi antara suami dan istri. Nah, kalau kita perhatikan ya, ada cukup banyak ayat-ayat, misalnya di Keluaran 20 ayat 5, Ulangan 4 ayat 24. Di situ menggambarkan bahwa sungguh Allah itu ingin menjadi pasangan kita satu-satunya ya. Dia tidak mau diduakan. Dia Allah yang pencemburu ya, saudara ya. Jadi di sini sangat jelas sekali betapa Allah kita sangat tidak mau diduakan begitu ya, pencemburu. Nah, kemudian saudara, kalau kita perhatikan lagi ya, ada juga religious metaphor atau metafora tentang sesuatu yang bersifat religius ya. Jadi maksudnya begini, ada ayat di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup ya. Dia menyatakan dirinya, aku satu-satunya Tuhan yang benar begitu ya. Kemudian di Kisah Rasul 4 ayat 12 juga mengatakan hal yang serupa. Nah, saudara, di sini sekali lagi Alkitab menunjukkan bahwa Allah juga ingin menjadi satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita yang kita yakini. Tidak boleh ada juru selamat ataupun Tuhan yang lain ya. Nah, kemudian ada lagi penggambaran yang disebut a political metaphor ya, atau metafora yang seperti bersifat politik ya. Jadi di dalam, misalnya di dalam Lukas 4 ayat 8, Tuhan Yesus berkata ya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Tuhan itu harus menjadi satu-satunya Tuhan kita yang kita layani dan yang kita sembah. Nah, saudara, dengan 3 metafor ini sangat jelas menunjukkan bahwa tidak main-main loh ya, Allah kita ingin menjadi satu-satunya Allah, Tuhan yang kita kasihi, yang kita sembah, yang kita layani. Nah, saudara, lanjut ya. Ibu-ibu sekalian, di zaman kontemporer, di masa kita hidup sekarang, sebenarnya secara esensi
itu tidak berbeda dengan zaman primitif dulu atau zaman dahulu, saudara-saudara ya, bahwa ternyata di sekitar kita ini juga dipenuhi dengan begitu banyak berhala. Nah, kok bisa? Ya, nanti sekali lagi kita perhatikan ya. Walaupun bentuk berhalanya berbeda, gitu ya, berhalanya tidak dalam bentuk patung-patung yang kita sembah, yang kita puja ya, bentuknya lain, saudara ya. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Ini adalah definisi daripada berhala atau idols itu ya. Ini bukan idol artis ya. Kita memfavoritkan artis, maksudnya adalah sesuatu yang kemudian kita sembah ya, yang kita puja, itu maksudnya idol ya, atau berhala. Nah, saudara, apa definisi daripada berhala ya? Definisinya adalah bahwa apa saja yang kita rasa itu lebih penting daripada Tuhan. Perhatikan, yang kita rasakan lebih penting daripada Tuhan ya, berarti kita sudah memberhalakan hal tersebut. Nah, kemudian apa saja yang menyerap hati kita, memenuhi hati kita, pikiran kita lebih daripada Tuhan. Nah ya, coba ayo pikir-pikir, apa yang selalu memenuhi pikiran kita melebihi daripada Tuhan. Nah, tanpa sadar kita sudah memberhalakan hal tersebut. Lalu yang ketiga definisinya adalah apa saja yang ingin kita dapatkan yang sebenarnya hanya bisa didapatkan yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Ya, wah ini jadi maksudnya adalah sesuatu yang pasti sangat berharga, sangat penting bagi kita ya, sehingga kita begitu mengharapkan. Nah, saudara, ini adalah pemahaman dari apa itu berhala ya. Kita lanjut. Nah, sebagaimana berhala-berhala zaman dahulu, ibu-ibu sekalian, ternyata di sekeliling kita ya juga ada banyak berhala ya. Nah, berhala-berhala modern ya, saya sebut berhala-berhala modern ini sama seperti berhala-berhala zaman dulu ya, tentu merupakan kekejian di mata Tuhan dan akan memisahkan kita dengan Allah. Nah, berhala-berhala modern ini juga akan memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, ini yang berbahayanya dan harus kita waspadai ya. Lanjut ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ini ada satu statement mungkin yang mengagetkan kita semua, bahwa ternyata kita semua punya berhala ya. Tidak satu pun dari kita tidak punya berhala, termasuk saya ya. Nah, kita semua tanpa sadar menyembah sesuatu ya. Apa yang membuat kita ini setiap pagi kemudian tergerak ya untuk bangun pagi, yang mendorong kita, kemudian ketika kita bangun langsung apa yang kita pikirkan begitu ya. Lalu yang selalu mengontrol suara hati kita, suara batin kita, yang mendorong kita untuk berjuang ya, untuk melakukan yang terbaik, melakukan segala upaya kita untuk kita bisa memperoleh sesuatu ya, supaya kita bisa bertahan hidup. Nah, ini hati-hati ya, karena tanpa sadar sebenarnya kita tengah memberhalakan hal tersebut. Nah, ibu-ibu sekalian, ini ada satu topik yang mungkin agak sulit kita pahami, tapi coba dipahami ya. Ada seorang bapak gereja yang sangat terkenal bernama John Calvin ya, dia berkata bahwa hati manusia itu ya, hati manusia atau jantung, itu gambar jantung ya. Jantung manusia itu adalah pabriknya berhala. Nah, ya, jadi dengan kata lain, kita itu membuat banyak berhala dari hati kita tanpa kita sadari ya. Ibu-ibu, kemudian dia mengemukakan satu hal yang sangat luar biasa ya, yang disebut dengan sensus divinitatis ya. Ini nggak usah dihafalkan ya. Ini maksudnya adalah bahwa pada waktu Allah menciptakan manusia, menciptakan kita, Allah itu menaruh benih atau semacam kesadaran
di dalam diri kita akan keberadaan Allah. Ya. Nah, ini tidak bisa kita elakkan begitu ya, atau kita sangkal begitu ya. Jadi kesadaran itu sudah tertanam di dalam hidup kita, di dalam benak kita begitu ya. Nah, kenapa? Karena memang kalau di dalam kekristenan konteks Alkitab jelas kita ini diciptakan seturut dan serupa dengan rupa Allah, dengan gambar Allah begitu ya. Jadi memang rupa Allah atau sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri kita ya. Itu salah satu benih ilahi yang Tuhan tanamkan ya, dan salah satu wujud yang jelas, yang nyata begitu ya, bahwa memang benih itu ada di dalam diri kita. Dan kemudian saudara, manusia tanpa sadar begitu ya, akhirnya menjadikan sesuatu sebagai tuannya. Jadi karena ada benih ilahi itu ya, kalau kita orang percaya ya, orang Kristen ya, kita meyakini kemudian kita bertemu dengan Kristus dan kita menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita begitu ya. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara ya, karena benih itu sudah ada di dalam diri manusia, di dalam diri mereka ya, kemudian mereka tanpa sadar ya, mereka itu akhirnya menjadikan sesuatu ya yang akhirnya mereka sembah begitu ya, tanpa sadar yang mereka sembah di dalam hidup mereka ya. Kalau kita lihat mungkin ya, orang-orang zaman dulu itu ya, mereka menyembah berhala ya dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan ya, kita menemukan Tuhan yang benar dan kita menyembah Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara ya, mereka akhirnya menjadikan sesuatu menjadi Allah mereka dalam tanda kutip ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kitab Yehezkiel, saudara ya, Yehezkiel 4 ayat yang ke-7, di sini juga ada satu pesan yang sangat luar biasa ya, yang disampaikan oleh seorang nabi yang bernama Yehezkiel ya, dalam konteks orang-orang Kristen pada waktu itu di pembuangan ya. Dia mengatakan begini, karena setiap orang baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhala di dalam hatinya dan menempatkannya di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Jadi dengan kata lain ya, seorang nabi mengingatkan kita juga ya di dalam Yehezkiel ini bahwa manusia punya kecenderungan jatuh di dalam dosa penyembahan berhala karena tanpa sadar mereka menaruh berhala itu di dalam hatinya. Seperti Bapak John Calvin itu bilang ya, nih hati kita nih pabriknya berhala gitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian masih ingat ini ya, 10 perintah Allah ya. Coba kita perhatikan, ada 10 perintah Allah. Dan perintah Allah yang pertama itu apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku ya. Ini jelas ya, Allah tidak mau diduakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Lalu perintah yang berikutnya ya, jangan sembah patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, ingatkan kuduskan hari Sabat, hormati ayah ibumu dan seterusnya, jangan membunuh, berzina, mencuri dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara perhatikan di sini ada seorang bapak gereja lagi, Martin Luther ya, ibu-ibu pasti sudah tahu nama ini ya. Dia mengatakan ya, mengapa perintah yang pertama atau perintah jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain di hadapanku, ini kok perintah ini ditaruh di pertama ya, ditaruh sebagai permulaan dari ke-10 perintah Tuhan atau hukum Taurat ini. Nah, kenapa saudara? Karena ya, motivasi segala pelanggaran perintah lainnya itu sebenarnya bersumber dari hukum pertama, yaitu penyembahan berhala. Ya. Dan karena kita tidak akan, dikatakan kita tidak akan melanggar perintah yang berikutnya dari yang kedua sampai yang ke-10 jika kita mentaati perintah yang pertama. Wah, ini sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi dengan kata lain,
pada waktu kita menolak berhala dan kita sungguh-sungguh hanya menyembah kepada Allah yang benar, ya, kita setia di dalam hal ini, maka sebenarnya ini akan menolong kita untuk kita tidak jatuh di dalam dosa-dosa yang lain. Karena hati kita selalu tertuju kepada Allah yang benar. Hidup kita selalu menyembah kepada Allah yang benar itu. Dan kita tidak terganggu, terdistract dengan berhala-berhala yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, sekali lagi ya, saya menekankan bahwa setiap kita ya didorong oleh sesuatu. Ya, sesuatu itu bisa menjadi berhala atau idol yang akhirnya menghalangi kita mencapai keserupaan dengan Kristus. We all worship something. Kenapa? Karena ada benih ilahi itu ya di dalam hidup kita. Jadi kita ini tanpa sadar hidup itu didorong oleh sesuatu, punya kerinduan untuk menyembah sesuatu. Nah, saudara, pada waktu kita salah menyembah begitu ya, tidak menyembah kepada Allah, maka itu sudah menjadi berhala dan itu akan memutuskan ikatan yang indah antara kita dengan Allah ya, menyulitkan kita untuk kita bertumbuh dan serupa dengan Kristus. Nah, saudara, kemudian nih Bu Esther ngomong dari tadi berhala terus ya, ini maksudnya apa sih ya? Contohnya apa? Ya. Nah, kita akan pelan-pelan masuk ya. Nah, kita ini hidup di tengah-tengah modern day begitu ya, dunia modern yang juga penuh dengan berhala ya, tanpa sadar sebenarnya kita semua memiliki berhala. Kita didorong oleh sesuatu yang akhirnya menjadi berhala kita ya. Nah, kenapa? Karena itu semua memberi rasa aman ya, itu memenuhi impian kita ya, memenuhi hasrat kita ya. Makin penasaran ya apa saja sih ya. Nah, sebelum itu saya mau tekankan lagi ya, apa yang membuat sesuatu yang sepertinya sebenarnya bukan sesuatu yang salah ya, sesuatu yang netral saja sifatnya, sesuatu yang umum saja, bahkan baik sebenarnya, tetapi akhirnya bisa menjadi berhala bagi kita. Nah ya, kenapa ibu-ibu sekalian ya, apa yang membuat atau penyebabnya? Yang pertama, ketika berhala-berhala tersebut kemudian mengendalikan orientasi hidup kita ya. Jadi awalnya hal itu adalah sesuatu yang baik saja gitu, sesuatu yang baik ya. Tapi kemudian sesuatu yang baik itu akhirnya pelan-pelan tanpa kita sadari mengendalikan hidup kita. Jadi hidup kita sudah teralihkan dari Tuhan dan akhirnya teralihkan kepada hal tersebut. Akhirnya mengendalikan hidup kita, bukan lagi Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Nah, lalu yang kedua, saudara, apa saja yang menyebabkan kita akhirnya menjadi penyembah berhala tanpa sadar? Yaitu ketika kita kemudian menjadi tertekan, ya, menjadi lumpuh, ya, menjadi sudah tidak berdaya, kehilangan kontrol, mudah marah, cemas, putus asa, tidak ada lagi rasa aman ya. Karena apa? Karena kita ketakutan kehilangan dalam tanda kutip berhala itu. Ya. Kita tidak lagi takut kehilangan Tuhan, tapi kita lebih takut kehilangan sesuatu itu. Wah, ini bahaya ya. Nah, kemudian ketika kita juga akhirnya menghabiskan segala sumber daya kita, ya, harta kita, waktu kita, tenaga kita, segala pikiran kita lebih tercurah demi sesuatu itu yang akhirnya menjadi berhala kita dibanding dengan Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, ini yang harus kita waspadai ya. Nah, saudara, sekali lagi seringkali berhala itu adalah sesuatu yang awalnya itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi ketika sesuatu yang baik itu sudah menjauhkan kita dari Tuhan, sudah mengontrol hidup kita lebih daripada Tuhan, ya, sudah menguras segala pikiran, usaha, bahkan uang kita demi sesuatu itu daripada Tuhan. Nah, ini yang harus kita pikirkan bahayanya.
begitu ya. Jadi sesuatu yang baik ya, good things ya, bisa berubah akhirnya menjadi sesuatu yang terutama ya, ultimate things di dalam hidup kita. Ingat, perhatikan ya, Tuhan yang seharusnya menjadi yang terutama, tetapi ketika sesuatu itu yang lain menjadi lebih utama daripada Tuhan, di situ tanpa sadar kita sudah menjadikan sesuatu itu sebagai berhala. Oke, sekarang kita masuk ya. Kasih. Kok kasih bisa jadi berhala? Ketika rasa kasih kita kepada seseorang ya berubah menjadi berhala, maka saudara, kasih itu tidak lagi menjadi kasih yang membangun, namun membuat kita menduakan Tuhan. Nah saudara, ini maksudnya apa ya? Maksudnya begini ibu-ibu sekalian ya, kalau mengasihi suami tentu harus ya mengasihi dia segenap hati kita ya. Mengasihi anak-anak, oh ya haruslah, alami ya kita sebagai orang tua mengasihi anak-anak. Tapi ibu-ibu sekalian harus diwaspadai pada waktu kita kemudian mengasihi orang lain itu ya, mengasihi sesama, walaupun mengasihi orang suami ataupun anak-anak kita, kemudian kita mengasihi mereka lebih daripada mengasihi Tuhan, tanpa sadar kita sudah menyembah berhala di dalam hidup kita ya. Nah misalnya saya ambil contoh yang mungkin seringkali tanpa kita sadari ya, tentang anak-anak kita. Wah ini agak sensitif ya, tetapi saya harus katakan anak-anak kita pun bisa menjadi berhala kita. Lalu kapan ya anak-anak itu bisa disebut sebagai berhala ya? Nah ibu-ibu sekalian, yang pertama, pada waktu misalnya ya kita membiarkan, kita menutupi kesalahan anak-anak kita. Pada waktu mereka berbuat dosa, kita tidak melakukan apa-apa. Padahal kita tahu dia melakukan dosa, bahkan mungkin dosa yang serius di hadapan Tuhan, tapi kita membiarkan mereka. Kenapa? Aduh, karena saya sangat mengasihi dia, saya nggak tega ya, kemudian memarahi, mendisiplin dia ya, ataupun melakukan hal yang lebih daripada itu, gak tega, biarkan saja. Nah ibu-ibu sekalian, tanpa kita sadar ya, kita menganggap dosa daripada anak-anak kita itu sesuatu yang tidak apa-apa ya. Kita tanpa sadar kita telah memberhalakan mereka karena kita anggap ini tidak apa-apa. Nah kemudian pada waktu kita menolak untuk melakukan disiplin kepada mereka, pada waktu mereka salah kita cenderung tidak mau menegur, bahkan kita tidak mau memberikan peringatan yang keras ya. Nah ini adalah sesuatu yang salah, waspada ya. Nah pada saat kita mungkin terlalu memanjakan mereka ya, dan kita lebih memilih tidak lagi mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya sangat penting untuk mereka alami, mereka tahu begitu ya. Ya misalnya tentang bahwa hidup ini adalah sesuatu yang perlu ketekunan, perlu kerajinan. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, lakukan dengan tekun, dengan rajin. Kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu harus bekerja ya. Dan mungkin kamu akan mengalami kegagalan ya, biarkan mereka mengalami kegagalan dan mereka akan belajar dari kegagalan itu. Nah ibu-ibu sekalian, pada waktu kita mungkin mengasihi dan bahkan pada waktu kita sangat mengasihi mereka sampai kita tidak mau mereka mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, bahkan yang paling parah pada waktu kita membiarkan mereka jatuh di dalam dosa dan mereka tidak sadar, kita tidak mau mendisiplin mereka sebagai orang tua. Nah saudara, tanpa sadar kita sudah mengasihi mereka melebihi kita mengasihi Tuhan. Nah ini kita sudah memberhalakan mereka. Nah saudara, padahal firman Tuhan mengatakan kita harus mendidik mereka di dalam kebenaran. Ya, ada waktu-waktu di mana kita harus mendisiplin mereka untuk mereka menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih tangguh, lebih hidup takut akan Tuhan, takut berbuat dosa. Nah ibu-ibu sekalian, kasih kita itu bisa berubah menjadi berhala. Saya berharap kita bisa belajar dari hal ini. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Saya pun punya anak ibu-ibu sekalian. Ada satu waktu di mana
Masa-masa saya benar-benar harus menyerahkan mereka sepenuhnya kepada penyertaan gembala. Ada waktu di mana saya harus belajar untuk marah kepada mereka karena saya tahu mereka melanggar firman Tuhan. Walaupun ini tidak mudah. Ya, ibu-ibu sekalian, kasih itu hati-hati ya, bisa berbahaya dan bisa menjadi berhala kita. Nah, lalu apa lagi? Uang. Saudara, ini mungkin saya tidak perlu banyak memberikan komentar ya. Ketika kita mendefinisikan diri kita dengan uang, ya, bahwa hidup manusia itu untuk apa? Untuk cari uang, gitu ya. Atau kemudian memprioritaskan uang di atas segala-galanya. Maka uang itu telah menjadi berhala yang akhirnya akan memperbudak kita. Saudara, kita semua membutuhkan uang. Saya pun membutuhkan biaya untuk hidup, ya, untuk menyekolahkan anak-anak, untuk memikirkan masa depan saya, dan saya juga punya orang tua yang harus saya perhatikan. Kita butuh uang, ya. Tetapi jangan kemudian uang itu menjadi sesuatu yang selalu kita pikirkan setiap hari. Kita bangun yang kita pikirkan, saya mau cari uang, bagaimana lagi, ya, apa yang harus saya lakukan, walaupun dengan segala macam cara, bahkan mungkin cara yang tidak halal pun kita rela lakukan. Pokoknya saya memiliki uang. Nah, ini tanpa sadar sebenarnya kita sudah memberhalakan uang, ya, sudah mengontrol hidup kita. Bahwa tujuan hidup saya, tujuan saya bangun tidur pagi hari, tujuan saya bekerja semata-mata hanyalah untuk mencari uang. Wah, ini sangat bahaya sekali ya. Kalau kita lihat begitu banyak orang-orang Kristen bahkan jatuh di dalam dosa karena uang ini, ya, sangat berbahaya sekali. Pada waktu kita tidak lagi menyembah Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan, tapi kita justru menyembah uang, ya, memberhalakan uang di dalam kehidupan kita, maka sangat mudah kita untuk jatuh di dalam berbagai dosa, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kemudian masalah seks, ya. Nah, seks itu adalah sesuatu yang baik yang Tuhan ciptakan bagi umat manusia, ya. Bagi pasangan suami istri, tentu di dalam konteks suami istri. Namun ketika seks itu kemudian diberhalakan, ini akan berpotensi besar menjadi dosa. Ya, nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan berapa banyak anak-anak muda, ya, mereka jatuh di dalam dosa pornografi, terikat dan tidak mudah untuk terlepas dari jeratan dosa tersebut, ya, jeratan dosa seksual. Satu waktu ada seorang pemudi, ini sudah lama ibu-ibu sekalian, ya, bercerita kepada saya bahwa dia sangat tidak rela putus dari pacarnya, ya. Di dalam pembicaraan itu kemudian saya bertanya, kalau memang gak cocok kenapa mesti takut? Gak apa-apa, ambil keputusan itu, ya, putus selama pacaran kan gak apa-apa, ya. Lalu dia menangis begitu, ya. Saya bingung, waduh, ini orang kalau broken heart kok seperti ini, ya, karena saya nggak pernah diputusin orang, ya, tapi pemudi ini diputusin orang, saya merasakan saja, ya, ini wah pasti sakit sekali. Lalu dia bilang, ya, yang membuat saya kaget, ya, Bu, yang membuat saya sangat tidak rela adalah kenapa? Karena kami sudah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan sebagai pasangan yang belum menikah. Jadi banyak sekali ibu-ibu sekalian kasus-kasus seperti ini, ya. Begitu tidak lagi takut kepada Tuhan, ya. Kemudian menjadikan seks sebagai berhala dalam tanda kutip di dalam kehidupan kita, maka begitu banyak dosa, jeratan dosa yang akan mengikat. Begitu banyak orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen juga jatuh di dalam dosa seksual ini, saudara. Begitu banyak kasus, ya, begitu banyak kasus gereja, keluarga-keluarga Kristen hancur, ya, padahal keluarga-keluarga yang melayani Tuhan, ya, mereka juga hancur di dalam dosa seksual ini. Sangat berbahaya sekali ikatan dosa seksual ini, ya, saudara, harus diperhatikan, hati-hati. Nah, kemudian kesuksesan. Kita kalau didik anak apa?
harus sukses begitu ya. Nah, kesuksesan bisa menjadi berhala ketika keinginan untuk menjadi sukses dan menjadi terbaik itu dijadikan tujuan hidup kita. Nah, lebih berbahaya lagi pada waktu kita menjadikan kesuksesan itu ya sebagai landasan percaya diri kita. Nah, ini hati-hati ya ibu-ibu sekalian ya. Bahwa kalau kita mendidik Tuhan, mungkin lebih mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan, mungkin lebih baik kita berkata begini. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, apapun yang kalian kerjakan, kalian bekerjalah dengan baik, berusahalah dengan baik, tetapi bukan demi kesuksesan tersebut ya, tetapi pakailah segala kesuksesan itu, prestasi di dalam sekolah, di dalam pekerjaan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan demi kesuksesan itu sendiri. Ya, jangan menaruh kesuksesan atau prestasi itu sebagai rasa aman kita. Wah, ini berbahaya ya. Ya, karena satu waktu kita tidak mungkin sukses terus begitu. Ada satu waktu mungkin kita mengalami kegagalan ya. Jadi kalau kita mengalami kegagalan ya, walaupun kita gagal, tetapi karena kita tidak menaruh rasa aman kita di dalam kesuksesan itu, kita merasa oke ya, kita akan mudah untuk bangkit lagi. Ya, jangan menjadikan kesuksesan itu sebagai orientasi hidup kita. Ya, ini mungkin bisa kita aplikasikan di dalam kita mendidik anak-anak kita. Nah, ibu-ibu sekalian, mungkin lebih baik kita banggalah kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita di dalam hidupnya berhasil menjaga kekudusan hidup mereka, berhasil menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, jangan kemudian mereka sukses, mereka menjadi kaya raya, tetapi hidup jauh dari Tuhan. Ini yang terbalik ya. Kalaupun kemudian mereka sukses, itu bonus. Yang penting adalah mereka hidup takut akan Tuhan. Ya. Nah, kemudian ini contoh lainnya adalah kekuasaan. Wah, ini juga ya, kekuasaan. Ketika kekuasaan menjadi berhala, ibu-ibu sekalian, kita akan merasa aman. Ya, karena sekali lagi kita berusaha mengejar kekuasaannya. Mengejar posisi yang tertinggi di dalam masyarakat misalnya ya. Ya, karena apa? Kita mungkin memiliki kontrol, kekuatan, pengaruh ya. Nah, namun sekali lagi sebenarnya kalau kita taruh itu sebagai rasa aman kita ya, kekuasaan itu sebagai rasa aman kita, nah ini hati-hati ya, karena sebenarnya itu rasa aman yang palsu ya. Hati-hati, kita tidak boleh begitu berambisi terhadap kekuasaannya, karena ini sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali. Jadi kalau di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan izinkan ya, kita berprestasi dan kemudian kita bisa menduduki satu jabatan tinggi ya, memiliki pengaruh kekuasaan yang cukup besar begitu ya, satu waktu pun bisa hilang ya, satu waktu pun Tuhan bisa ambil gitu ya. Nah, ini yang repot. Kalau kita menjadikan kekuasaan itu sebagai tujuan hidup kita, ini bahaya banget begitu ya ibu-ibu sekalian ya, karena sekali lagi ini bisa menduakan kita dari Tuhan ya. Justru pada waktu kita diberi kesempatan mungkin di satu posisi yang atas, kalau kita tetap menaruh Tuhan sebagai sesembahan kita yang terutama dan yang utama begitu ya, maka Tuhan akan menolong kita ya untuk tidak tergiur selalu di dalam kekuasaan, dan kita bisa melakukan banyak hal dengan posisi kita justru menjadi banyak berkat bagi orang lain begitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, satu hal lagi kita akan maju, yaitu contoh-contoh beberapa berhala modern yang tanpa kita sadari. Nah, kita ibu-ibu sekalian, kita tidak bisa sekali lagi ya melenyapkan berhala-berhala di dalam hati kita. Ya, kita semua punya loh ya. Coba dikoreksi, saya pun juga ada. Nah, kita tidak bisa membuang itu. Ya, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita kemudian menyadari itu ya,
dikoreksi, disadari, diidentifikasi, apa ya berhala saya ya. Nah itu ya, wah jangan-jangan berhala saya kasih ya, saya memberhalakan anak-anak saya, atau saya memberhalakan prestasi saya gitu ya, atau hal-hal yang lain, memberhalakan uang dan lain sebagainya, harta begitu ya. Kenapa kok hidup saya sekarang selalu pikiran saya tuh hanya berpusat kepada mencari uang, mencari kekayaan dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita koreksi, kita selidiki, berhala apa nih di dalam diri kita. Ya sebenarnya berhala itu banyak macam-macam yang lain ya. Nah bahkan hamba Tuhan sendiri ya, seorang teolog misalnya ya, itu juga menjadikan teologi dia bisa sebagai berhala ya, pada waktu dia mengatakan bahwa apa yang saya yakini ini yang paling benar, orang lain salah ya, itu juga berhala. Gak boleh seperti itu ya. Nah ibu-ibu sekalian, kita perlu mengidentifikasi dan kemudian yang kita lakukan apa? Menggeser berhala-berhala itu ya, geser, kemudian tempatkanlah kembali Tuhan sebagai pusat di dalam hidup kita yang kita sembah satu-satunya. Itu yang bisa kita lakukan ya, karena memang pada dasarnya manusia itu akan menyembah sesuatu, itu naturnya manusia begitu ya. Nah ibu-ibu sekalian, nah ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Cara identifikasinya bagaimana ya, sekarang pikirkan dulu ya, sekarang pikirkan ya, di mana kita ini menghabiskan waktu kita paling banyak, menghabiskan uang kita paling banyak, dan menghabiskan perhatian kita paling banyak. Di mana? Ya. Nah, kemudian perhatikan apa yang memenuhi pikiran kita saat ini. Ya. Apa yang memenuhi pikiran kita ketika dikatakan tidak ada yang perlu kita pikirkan. Jadi pada waktu kita tenang-tenang misalnya begitu ya, lagi me time, itu kira-kira di pikiran kita, ibu-ibu pikirin apa sih gitu ya, pikirin apa? Nah itu perhatikannya. Nah itu jangan-jangan berhala kita. Kemudian apa yang memberi kita kenyamanan, kepercayaan diri dan kekuatan? Nah pikirkan itu. Mungkin kita rasa aman kalau Bu di tabungan saya minimal misalnya ada 200 juta begitu ya, tuh baru rasa aman ya. Saudara nggak rasa apa-apa kalau misalnya saudara tidak ke gereja 1 tahun, nggak rasa apa-apa. Tapi kalau rasa tabungan kita semakin menipis, waduh kita langsung rasanya kebakaran jenggot misalnya begitu ya. Saudara tidak merasa apa-apa pada waktu saudara tidak berdoa ya, tetapi saudara merasa begitu ketakutan sekali ya pada waktu mungkin ada orang yang menyinggung saudara, menyinggung posisi, menyinggung kekuasaan, menyinggung diri kita dan lain sebagainya ya. Nah kemudian di mana kita menghabiskan waktu dan uang kita ya, tadi kita sudah coba pikirkan ya, di mana kita menaruh uang kita paling banyak, menghabiskan waktu kita paling banyak. Nah apa yang paling kita takuti? Coba kita pikirkan beberapa hal ini. Apa yang paling kita takuti? Kita paling takut begitu ya, kalau anak saya meninggalkan saya misalnya gitu. Atau saya paling takut kalau misalnya ada orang yang kemudian merebut posisi saya. Saya paling takut misalnya kalau tabungan saya makin habis begitu. Saya paling takut kalau tetangga saya mungkin bisa lebih daripada saya dan lain sebagainya ya, punya harta benda lebih daripada saya. Nah ini kita pikirkan. Nah saudara, kemudian ada sebuah kalimat yang baik ya dari Timothy Keller. Ini adalah penulis dari buku ini, Bapak Timothy Keller. Dia seorang pendeta di sebuah gereja di New York, Amerika Serikat. Dia berkata begini, satu-satunya cara untuk membebaskan kita dari pengaruh destruktif berhala-berhala palsu itu adalah kita kembali kepada Tuhan ya, kembali kepada Tuhan yang benar itu. Nah saudara,
Ya, ingat bahwa rasa aman kita jangan ditaruh kepada harta benda, jangan ditaruh kepada posisi kita karena posisi akan hilang. Harta benda pun kalau Tuhan mau Tuhan akan bisa ambil. Dan kalaupun kita pulang ke rumah Bapa kita tidak bawa harta benda kita, ya kan? Nah ya, tapi taruhlah rasa aman kita. Ya, pusat hidup kita itu taruhlah Tuhan Yesus di sana. Ya, taruhlah rasa aman kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Taruhlah rasa aman kita di atas bahwa karena Tuhan sudah menyatakan anugerah kepada kita sehingga kita memiliki jaminan keselamatan di dalam Dia. Ya, taruhlah rasa aman kita bahwa dengan kita menerima Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, itu melebihi dari segalanya yang sementara di dunia ini. Ya, nah ibu-ibu sekalian, dengan kata lain, geserlah semua berhala-berhala kita yang mungkin ada di dalam hati kita dan kemudian taruhlah kembali Tuhan Yesus di posisi yang seharusnya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, taruhlah Tuhan Yesus di dalam pusat hidup kita. Nah ibu-ibu sekalian, ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Ya, mungkin saya tidak bisa membahas dengan detail, tapi saya akan coba bahas sedikit. Ya, misalnya tentang Abraham dan Ishak. Ya, nah saudara, ujian iman yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan Abraham itu akan menolong. Ya, maksud saya pada waktu Abraham diuji begitu, itu menolong Abraham mengkonfirmasi, ya, untuk Abraham sungguh-sungguh kembali lebih berpusat kepada Allah. Ya, nah juga di dalam kehidupan kita, ya, sebagaimana Abraham pada waktu Abraham diuji ujian yang sangat luar biasa pada waktu dia diminta mempersembahkan putranya. Ya, di sini sekali lagi Allah menguji iman Abraham. Beberapa minggu yang lalu saya sudah khotbahkan, ya. Nah, Tuhan menguji iman Abraham sekali lagi, ya, ini adalah anak perjanjian, ini anak yang Allah berikan, ya, Allah janjikan, yaitu Ishak menjadi bangsa yang besar, yang akan menjadi bangsa yang besar, menjadi penerus daripada Abraham, begitu ya. Tapi Tuhan tidak mau kemudian Abraham menjadi berhala, Ishak itu menjadi berhala di dalam kehidupan Abraham. Ya, jadi Tuhan memberikan ujian ini, begitu ya. Salah satu ujian ini, sekali lagi dari segala peristiwa yang sebelumnya Abraham alami, ini ujian yang boleh dikata yang paling berat. Ya, Tuhan mengingatkan, jangan kamu memberhalakan anakmu, ya, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Taruhlah tetap Tuhan di dalam pusat hidupmu. Tapi akhirnya Abraham lulus dari ujian ini, mengkonfirmasi imannya. Nah kemudian, ini yang saya coba akan jelaskan, ya, tentang Sakeus. Nah ibu-ibu sekalian, Sakeus itu bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus telah akhirnya menggantikan posisi uang yang tadinya uang itu adalah berhala di dalam hidupnya Sakeus, ya. Tetapi kemudian Tuhan menggantinya dengan dirinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus, ya. Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus dan akhirnya uang tidak lagi menjadi berhala di dalam hidup Sakeus, dan akhirnya Tuhan Yesuslah menjadi sesembahan dia, ya, satu-satunya sesembahan dia di dalam hidupnya. Nah saudara, Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai, ya, kita tahu. Bukan sekedar pemungut cukai loh, ya ibu-ibu sekalian, tapi dia kepala pemungut cukai. Dia pemimpinnya, ibu-ibu sekalian, ya. Nah, seorang pemungut cukai, ya, dia punya keleluasaan, apalagi sebagai kepala, ya, dia punya keleluasaan pada waktu dia menarik pajak dari orang-orang Yahudi, ya. Jadi dia bisa mungkin seenaknya saja gitu, ya, menarik berapa saja yang dia mau, karena memang ada sejumlah ketentuan yang harus dia berikan sebagian daripada pajak yang dia tarik itu dia harus kembalikan kepada pemerintah Romawi. Nah, jadi pemerintah Romawi tidak peduli, ya, kamu mau narik berapa saja dari orang-orang itu, silakan, yang penting pokoknya ada sejumlah
berapa yang harus kamu setor kepada pemerintah Romawi. Nah, jadi ibu-ibu sekalian bisa bayangkan ya, betapa pemungut cukai ini adalah profesi yang sangat tidak disukai begitu ya, dibenci, bahkan dianggap sebagai pendosa begitu. Nah, Sakius ini bukan hanya seorang pemungut cukai, tapi dia kepalanya, ketua geng daripada para pemungut cukai ya. Jadi bayangkan betapa orang sangat membenci Sakius. Tetapi ibu-ibu sekalian, pada waktu dia bertemu ya dengan Tuhan Yesus ya, dia begitu antusias. Saya yakin dia sudah mendengar akan Tuhan Yesus ya, sampai ketika dia mendengar, dan pasti dia sudah tertarik dengan pengajaran Tuhan Yesus. Ini berbeda sekali dengan pengajaran pada waktu itu ya, orang-orang lain begitu ya. Dia begitu tertarik pada waktu Tuhan Yesus datang ke kotanya, dia sampai berusaha untuk bisa melihat Tuhan Yesus, bahkan dikatakan dia naik ke atas pohon ya. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus menatap dia, dan Tuhan Yesus berkata, turunlah, aku akan datang ke rumahmu gitu, aku mau ke rumahmu begitu ya. Nah, kemudian disinilah terjadi satu hal yang sangat luar biasa, bagaimana kemudian Tuhan Yesus benar-benar mengubah hidup daripada Sakius. Nah, saudara, kemudian hidup Sakius berubah ya, dia bertobat, dan ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam hidupnya. Dia menggeser berhala di dalam hatinya ya, yaitu harta atau uang yang selalu menjadi pusat dari hidupnya. Dia geser itu semua dan dia taruh Tuhan Yesus. Dia sangat terharu pada waktu Tuhan Yesus katakan dia mau datang, dia mau makan sama Sakius. Padahal orang-orang semua membenci dia, boro-boro mau ajak makan ya, mungkin mengajak bicara juga tidak mau. Tapi Tuhan Yesus mengasihi dan menunjukkan kasih-Nya, dan itu mengubah hidup dia. Nah, saudara, bahkan ketika dia bertobat, dia bertekad, aku akan memberikan separuh hartaku kepada mereka yang membutuhkan, dan kemudian aku akan mengembalikan 4 kali lipat, saudara ya, 4 kali lipat dari orang-orang yang pernah dia peras. Nah, ibu-ibu sekalian, ini adalah satu transformasi kehidupan yang sangat luar biasa. Pada waktu kemudian berhala itu disingkirkan, dan kemudian Tuhan Yesus menjadi pusat hidup dia, dan dia berorientasi kepada Tuhan Yesus, ya, terjadi satu perubahan yang sangat luar biasa ya. Dia tidak lagi dikuasai oleh uang, dia tidak lagi menyembah uang, dan uang tidak lagi menjadi dewa dia, menjadi berhala dia, tapi Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Ada perubahan yang sangat jelas, orientasi yang sangat berubah ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ini ada satu lagi kisah tentang Yunus ya, tentang Yunus, tetapi mungkin saya tidak bisa membahas dengan detail. Nah, Yunus ini adalah dikatakan seorang yang menaruh berhala kenyamanan hidup di dalam hatinya ya. Jadi dia lebih memprioritaskan rasa aman ya, saya nih selamat, nggak mau repot, nggak mau ambil resiko dan lain sebagainya dia ya. Jadi sampai pada waktu Tuhan menyuruh dia ya untuk mengabarkan berita keselamatan ya, mengabarkan tentang Allah begitu ya kepada orang-orang di Niniwe supaya mereka bertobat. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Yunus ya, dia malah melarikan diri dari panggilan Tuhan, dan dia malah pergi ke Tarsus ya. Ya, dia merasa tidak nyaman, dia merasa takut ya, dia merasa wah, ini nggak nyaman buat saya begitu ya. Jadi dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, tapi kemudian Tuhan menangkap dia lewat satu peristiwa ya, dia dimakan ikan yang besar, dan kemudian dia disadarkan bahwa memang Tuhan memanggil dia dan mengutus dia untuk mempertobatkan orang-orang di Niniwe, dan akhirnya dia bisa bertobat gitu ya, menyadari. Nah, ibu-ibu sekalian, Yunus di sini menggeser akhirnya
ya, rasa nyaman, rasa ya dia tidak mau sulit, dia tidak mau menghadapi segala resiko, ya dia tanggalkan itu dan dia akhirnya mempersilahkan Allah untuk hidup di dalam hidupnya dan memakai dia menjadi berkat. Dia menuruti apa yang Tuhan mau ketika sungguh-sungguh dia kembali menaruh Tuhan di dalam pusat hidupnya. Nah, ibu-ibu sekalian, ini contoh-contoh di dalam Alkitab ya, bagaimana dengan kehidupan kita. Ya, perhatikan sekali lagi, identifikasi dengan baik apa yang sekarang menggerakkan hidup kita menjadi pusat dari segala pemikiran, emosi kita, upaya kita, waktu kita, uang kita curahkan kemana. Ya, perhatikan, hati-hati, mungkin itu adalah berhala kita. Ya, pada waktu kita berhasil mengidentifikasi itu, ingatlah bahwa kita harus menggeser itu semua dan mempersilahkan Tuhan Yesus menjadi Tuhan kita satu-satunya. Dan biarlah kita semakin mengenal isi hati Tuhan, kita semakin tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Baca firman Tuhan ya, kita semakin mengenal isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Kita mengenal isi hati Tuhan melalui mendengar firman Tuhan, melalui ibadah dan lain sebagainya. Jangan tinggalkan itu semua. Bapak Timothy Keller juga berkata, ibu-ibu sekalian, kita mungkin mengenal Tuhan Yesus secara intelektual kita ya, jadi kita banyak belajar tentang Tuhan Yesus ya, lewat ibadah, lewat baca Alkitab, lewat seminar, sekarang banyak webinar. Wah, semakin pengetahuan kita tentang Alkitab, tentang Tuhan itu semakin besar. Tetapi perhatikan, apakah kita sungguh-sungguh mengalami Kristus di dalam hidup kita? Apakah sungguh spiritual kita itu ya berbanding sejajar dengan apa yang kita pahami, yang kita terima secara intelektual. Jadi dengan kata lain, ibu-ibu sekalian, bahwa kita perlu mengalami Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ya. Nah, kalau kita tidak mengalami ini, tentu kita tidak bisa menyingkirkan berhala-berhala itu. Kita harus mengalami Tuhan Yesus. Kita harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Bagi saudara dan saya yang sudah mengalami ini, saudara akan melihat harta itu bukan sesuatu yang utama. Saudara tidak akan mengejar kekuasaan, saudara tidak akan mengejar segala kesuksesan itu sebagai tujuan hidup kita, tidak. Tetapi kita justru lebih rindu menyenangkan hati Tuhan. Walaupun Tuhan siapkan itu semua, walaupun kita memiliki harta, walaupun kita memiliki posisi dan lain sebagainya di tengah masyarakat, tapi kita gunakan itu untuk memuliakan Tuhan, bukan sebagai tujuan hidup kita. Nah, ibu-ibu sekalian, walaupun kita wanita, bukan berarti kita tidak bisa jatuh di dalam dosa-dosa berhala itu. Ya, kita pun sama, kita pun semua bisa jatuh dan kita harus waspada. Ya. Bagaimana cara kita bisa bertumbuh, semakin bertumbuh serupa dengan Kristus? Singkirkan segala berhala-mu. Sembahlah Tuhan Yesus, jadikan dia Tuhan yang bertata, satu-satunya yang bertata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami boleh menganalisa, mengidentifikasi berhala-berhala di dalam hati kami yang menghalangi kami untuk bertumbuh, yang menghalangi kami untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa menyerahkan ibu-ibu di tempat ini, di dalam segala pergumulannya. Tuhan menolong mereka satu persatu agar sungguh-sungguh Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang bertahta di dalam hati mereka, sehingga mereka boleh menjalankan juga tugas dan peran mereka sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita di tengah masyarakat yang memuliakan nama Tuhan. Tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jika Tuhan izinkan kami boleh memiliki cukup harta, jika Tuhan mengizinkan kami berada di dalam satu posisi, biarlah kami gunakan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan dan tidak menaruh rasa aman kami di atas semuanya itu. Tapi kami boleh menaruh Tuhan Yesus, pengharapan, sukacita, damai sejahtera, keselamatannya daripada Tuhan. Itu kami taruh di dalam hati kami.
Tuhan, terima kasih kami diingatkan pada kali ini untuk boleh menganalisa akan berhala-berhala dalam hidup kami. Dan biarlah kami dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah selesai ditabur, dan biarlah firman Tuhan ini tetap terus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Makasih Ibu-ibu sekalian, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.